Kita bersyukur kepada Allah kita, Allah yang maha besar, Allah maha pengasih, Allah yang senantiasa berkuasa berdaulat dalam hidup kita. Kita bersyukur hingga pada hari ini, kita yang berada di sini dan juga di rumah, di tempat kita masing-masing, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa membentengi, menjadi perisai bagi kita. Kita tetap bersyukur dan kita tetap mencari wajah Tuhan dan kita tetap berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk melewati semuanya ini. Kita angkat lagu Allah kita, Allah heran dan besar. Kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cita-cita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran. Kita angkat lagi lagu ini, Allah yang heranlah, Allah heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati tuh, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh, serah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu,
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sama-sama katakan, ku buka hati, buka hati itu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Mari kita sama-sama menaikkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Ya Bapa Allah kami yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini Bapa, kami ada di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Karena Engkau ada setia di dalam hidup kami, yang selalu menjaga dan memberkati kami, yang selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Hingga kami Bapa bisa ada di tempat ini, bisa ada memuliakan nama-Mu. Baik ada yang ada di gereja ini, baik yang ada di rumah ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam ibadah kami yang 10 malam ini Tuhan, yang ketiga Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu ya Yesus. Biarlah Engkau yang mengurapi kami. Biarlah Engkau yang menguduskan hati dan pikiran kami. Karena kami percaya Tuhan, karena percaya akan kuasa-Mu ya Yesus di dalam kehidupan kami. Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik Tuhan. Dan Engkau meninggalkan Roh Kudus di dalam dunia ini ya Tuhan. Itulah Bapa yang kami mohon kepadamu di pada malam hari ini Tuhan. Itulah yang kami minta di dalam Engkau di pada malam hari ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menyala-nyala di atas kami, menyala-nyala di dalam hati kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah kami yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kami ini Tuhan, Engkau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan, kuasai Bapa tempat kami masing-masing, kuasai tempat ini Tuhan, dan kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar kami datang memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati dan segenap pikiran kami, dengan kerendahan hati kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Di malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu memohon kiranya Tuhan yang bekerja, kiranya Tuhan yang mengurapi kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka saat ini Tuhan. Yang ikut ibadah Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang mengurapi mereka. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Yang tidak ikut ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka ya Yesus Kristus. Kiranya Engkau yang menyertai mereka. Kiranya Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Engkau berkati Tuhan. Engkau kuduskan hidup mereka ya Tuhan. Di dalam penyakit Tuhan. Yang terbaring di rumah. Baik di rumah sakit. Anak-anak Tuhan. Jika ada Tuhan. Engkau ulurkan Bapa tangan kuasa-Mu. Engkau ulurkan berkat kuasa-Mu Tuhan. Engkau jamah, Engkau berikan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami Bapa bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, di malam hari ini Tuhan kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Engkau melihat mereka, kesetiaan mereka di dalam mengikut Engkau, di dalam pelayanan
memuji dan memuliakan Engkau. Engkau kuduskan hati mereka Tuhan. Engkau kuduskan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar jangan sia-sia mereka untuk melayani Engkau. Melainkan mereka mendapat berkat yang melimpah dari Engkau ya Yesus Kristus. Dan Engkau Bapa yang memberkati kehidupan mereka di setiap hari ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, begitu juga Sintua R Pasar Ibu yang melayani kami, yang memimpin kami untuk memimpin lagu puji-pujian Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, biar segala lagu puji-pujian, lagu penyembahan yang kami naikkan pada saat ini hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai iman percaya kami, biar kami semua Bapa diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami. Bapa yang baik, kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami di dalam firman-Mu, Bapak Pendeta Besi Burian Tuhan. Engkau Bapa yang urapi hamba-Mu, Engkau kuduskan hamba-Mu, biar segala firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu semua karena kuasa Roh Kudus-Mu berbicara melalui hamba-Mu yang telah Engkau urapi di dalam kuasa darah Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, begitu juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan. Bukakan pikiran kami. Biar kami bisa menerima apa kehendak firman-Mu. Biar kami mengerti melaksanakan apa kehendak firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan diberkati, terberkati oleh firman Tuhan. Kami mendapat kehidupan baru dan berkat-berkat baru di dalam hidup kami. Inilah ibadah kami ya Tuhan. Inilah ibadah kami yang ketiga, ibadah 10 malam Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup kebenaran-Mu, hidup di kebenaran-Mu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan lagu ini. Ku hidup setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu. Hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji Tuhan. Selamat sore bagi kita, selamat beribadah kembali di malam yang ketiga bagi kita untuk menerima pengurapan dari Roh Kudus. Baik, langsung saja kita buka Alkitab kita, baik yang ada di rumah atau di mana saja saudara berada. Mari kita simak kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada kesempatan sore malam hari ini. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai dengan 40. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itulah kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus
Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaknyalah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita sebagai umat Pentakosta selalu mencari satu kesempatan dan mengambil contoh dari kisah para rasul tentang pengalaman gereja awal yang kita percaya sebagai blueprint dari apa yang harus terjadi bagi generasi-generasi berikutnya sampai Tuhan datang. Walaupun mungkin banyak gereja menganggap salah satu dalam pengalaman Roh Kudus itu tidak lagi berlangsung sekarang ini, yaitu tentang berbahasa roh. Tetapi karena roh itu sudah turun dan sudah diberikan, maka seluruh Kristen dianggap sudah menerima baptisan atau kuasa Roh Kudus. Tetapi tidak demikian dalam pengalaman maupun dalam pengajaran orang-orang atau gereja-gereja ataupun gerakan-gerakan Pentakosta di seluruh dunia. Dan sebetulnya ini bukan soal pengetahuan tentang Roh Kudus sebetulnya. Ya, artinya saudara bisa dan saya bisa mengetahui banyak tentang Roh Kudus. Apalagi kalau mungkin saudara secara khusus mengambil satu pelajaran khusus tentang Roh Kudus ya. Atau saudara pergi ke sekolah teologi atau membaca buku-buku rohani yang berkaitan dengan Roh Kudus, dan barangkali Anda menjadi orang yang sangat pintar berdebat, sangat pintar merangkai penjelasan-penjelasan tentang Roh Kudus itu, tetapi ada satu hal yang oleh Pentakosta ditekankan, yaitu bahwa ada pengalaman. Ya. Karena pengalaman dengan Roh Kudus itu bagi kita bukanlah satu simbol. Dia adalah pengalaman yang real di dalam pengalaman kehidupan orang percaya. Berbeda dengan baptisan air. Baptisan air itu bersifat simbolik. Dan itu merupakan satu simbol pertobatan kita kepada Allah. Karena kebersediaan orang percaya dibaptis dengan air menunjukkan dia menerima dengan imannya Yesus Kristus itu mati bagi dia dan bangkit bagi dia. Jadi secara simbolik baptisan air itu menunjukkan pertobatan-pertobatan kita. Jadi kita juga heran kalau ada orang merasa dia sudah bertobat tetapi tidak mau dibaptis. Karena itu tidak alkitabiah dan tidak bisa diterima sebetulnya dilihat dari kacamata Alkitab.
karena diperlukan ketaatan terhadap semua proses yang harus dilalui oleh orang percaya untuk masuk ke dalam persekutuan atau masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Bahkan Yesus sendiri walaupun dia tidak berdosa, tetapi dia bersedia dibaptis untuk menggenapi hukum-hukum Allah atau kehendak Allah di dalam hidup orang percaya itu. Nah, jadi yang kita cari sebetulnya adalah pengalaman dengan Roh Kudus itu. Dan pengalaman dengan Roh Kudus ini yang kita percaya adalah dimulai dengan baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh. Ya, mungkin di sini ada perdebatan. Dan kemudian adalah pengalaman dengan hidup dengan Roh Kudus, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita dapat berperilaku, bertindak dan menjadi atau memiliki karakter anak Allah jikalau Roh Kudus itu tidak ada di dalam diri kita. Jadi yang menyatakan kita adalah anak Allah adalah Roh itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pengalaman dengan Roh Kudus itu mulai dari berbahasa roh, kemudian dengan karunia-karunia, dengan buah-buah roh, ya, itu sangat dibutuhkan oleh gereja zaman ini. Sayangnya saja sebetulnya banyak orang-orang yang mencoba memalsukan bahasa roh itu atau mencoba mempelajari itu sebagai satu usaha manusia. Sebagai satu pendekatan rohani yang mungkin mereka anggap bahwa bahasa roh itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Tetapi ketika kita membuka Alkitab ini dengan sungguh-sungguh, bahasa roh itu menandakan dua hal. Satu, ketika saudara sudah dibaptis dengan roh sesuai dengan pengalaman para kisah para rasul ini, gereja mula-mula yang merupakan blueprint, merupakan contoh terhadap seluruh generasi-generasi yang akan terkemudian. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 itu. Karena di sana dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya kalau kakek kita atau katakanlah para rasul itu ketika mereka pertama kali dibaptis berbahasa roh, aneh bagi kita jikalau saudara dibaptis dengan atau ayah saudara dibaptis tidak berbahasa roh. Atau saudara sendiri ketika dibaptis dengan Roh Kudus, maka saudara sendiri tidak berbahasa roh. Itu agak aneh sebetulnya. Karena menurut Petrus ini, bahwa pengalaman itu adalah untuk kamu katanya dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Ya, masih jauh itu kita tidak tahu sejauh mana maksudnya di sini, tetapi saya bisa membayangkan sampai Tuhan datanglah, ya. Yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan. Artinya sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan yang memang dibaptis dengan Roh Kudus itu memang salah satu tanda bagi mereka adalah berbahasa roh. Bukan sekedar saja mereka langsung ada karunia-karunia, otomatis sebagai orang Kristen mereka memiliki karunia-karunia dan kemudian memiliki buah-buah roh. Tetapi melalui firman ini kita diajar, dididik untuk mempercayai bahwa ciri-ciri orang yang dibaptis dengan roh itu adalah berbahasa roh.
Yang kedua adalah bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Itu adalah karunia bagi orang. Karena itu pemberian daripada roh itu sendiri untuk membangun hidupnya. Ya, karena kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus dengan berbahasa roh itu adalah untuk membangun dirinya. Dalam bahasa Batak disebut pature-ture dirinya. Jadi saudaraku, tidak ada perbedaan sebetulnya antara gereja mula-mula dengan gereja sekarang. Artinya kita menerima janji yang sama. Dan seharusnya kita menerima karunia yang sama. Dan kita harus menerima buah-buah roh yang sama. Dan kita harus merasakan pengalaman Roh Kudus yang sama. Bahkan menurut saya, pengalaman dengan Roh Kudus di akhir zaman ini harus lebih nyata lagi dalam kehidupan kekristenan itu. Karena kita masuk kepada zaman yang akan berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Penderitaan-penderitaan akan semakin kuat melanda dunia ini, melanda orang percaya. Kita harus memiliki kekuatan yang berasal dari Allah yang ada di dalam Roh Kudus menghadapi semuanya itu. Tetapi sayangnya gereja di zaman sekarang ini seperti merasakan absennya atau tidak hadirnya kuasa Roh Kudus dalam pelayanan itu, karena pelayanan-pelayanan gereja di akhir zaman ini lebih pada selebrasi-selebrasi dan ajaran-ajaran yang mendorong kepada keberhasilan. Tidak ada sebetulnya yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman gereja di penutup abad pertama, 100 tahun kekristenan itu, maka di 100 tahun pertama, begitu kencangnya pengalaman Roh Kudus dengan gereja itu, mereka dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus karena mereka memiliki misi. Mereka selalu terdorong untuk memberitakan Injil itu kepada banyak orang. Sehingga Roh Kudus itu memiliki peranan yang sangat kuat dalam hidup gereja itu untuk pengembangan kerajaan Allah. Sebab untuk itulah Roh Kudus hadir di dalam gereja. Karena dia diberi Tuhan kuasa untuk menyadarkan dunia, menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Tetapi gereja telah masuk kepada, janganlah dulu kita katakan tersesat, tetapi tidak lagi gereja itu menerima pimpinan Roh Kudus secara atau senyata pimpinan yang diterima oleh gereja-gereja awal atau perdana atau kisah para rasul. Tetapi sudah kemampuan-kemampuan manajerial, leadership, kemanusiaan yang selalu hadir di dalam gereja, itulah yang memimpin gereja di akhir zaman ini. Dan ini yang harus kita kembalikan di zaman sekarang ini. Karena banyak orang-orang Kristen menganggap pengalaman kisah para rasul 2 adalah masa lalu, bukan lagi masa kini. Ya. Pengalaman atau perbedaan pengalaman gereja perdana itu atau gereja mula-mula itu adalah di dalam penekanan pelayanan Roh Kudus yang menuntun mereka. Karena Roh Kudus berbicara kepada murid-murid Tuhan, sisihkan bagiku Barnabas dan Petrus. Jadi intervensi langsung dari Roh Kudus kepada setiap gerakan misi gereja itu. Karena mapping atau pemetaan penginjilan, pemetaan pemberitaan Injil itu memang yang
paling utama adalah berasal dari Roh Kudus. Tetapi sekarang orang sudah mencari informasi tentang hal ini dari Google. Google ini memang membuat kita, atau internet ini, atau katakanlah internet, WA dan atau FB apa sebagainya telah membuat kita menjadi orang-orang yang sebetulnya tidak lagi memiliki ortodoksi, ya, kekunoan, ya, keklasikan. Karena kalaupun kita berdoa, kalau ada orang minta doa kepada kita, Pak tolong kami didoakan, nanti orang-orang, baik pendeta-pendeta atau siapa saja, Tuhan tolonglah sembuhkan saudara kami ini gitu. Emang Tuhan baca WA kita itu? Kan gak mungkin Tuhan baca WA. Tapi di situ semua, Tuhan kami memohon kepadamu supaya saudara kami ini disembuhkan. Jadi kita sudah menjadi orang yang ikut model dunia ini. Kita tidak mengambil model Alkitab sebagai model untuk pelayanan. Yang baik adalah jikalau ada orang meminta kepada kita untuk didoakan, maka kita pergi ke kamar dan kita berlutut dan kita berdoa. Bukan lewat WA. Permohonannya boleh saja dengan WA, tetapi respon kita, ya janganlah kita jawab di situ, ya doakanlah. Nah, hampir saya tidak pernah menyatakan doa saya di dalam WA itu. Hampir tidak pernah. Saya selalu berkatakan nanti saya doakan. Karena bagi saya masih berusaha memelihara bahwa iman atau kehidupan kerohanian itu haruslah kita pelihara sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Teknologi jangan membuat kita merasa bahwa semuanya itu akan berkenan kepada Allah. Segala doa-doa kita mohonkan lewat WA, ya, pikiran-pikiran kita taruh di teknologi dan kita harapkan di FB itu Tuhan membaca FB kita atau IG kita. Ya. Mana peduli dia dengan IG-mu itu, dengan FB-mu itu. Tetapi dia peduli ketika engkau berlutut di kamarmu untuk berdoa bagi orang-orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ya. Nah, bagi kita dalam pengalaman kita sebagai orang-orang Pentakosta, kita temukan bahwa sumber kuasa apostolik, ya, atau pelayanan rasuli itu kita temukan di dalam Roh Kudus yang tentu saja disertai dengan berbahasa roh. Walaupun kita tidak mengejar bahasa roh itu sebagai yang utama, tetapi kita mengejar atau kita memohon kepada Allah supaya Dia memperlengkapi kita sebagaimana dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 49 itu, coba. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi. Ya. Jadi Tuhan equip, memperlengkapi kita. Nah, di sikap orang percaya adalah ketika mereka mencari baptisan adalah untuk diperlengkapi. Jadi bukan untuk berbahasa roh. Banyak orang kehilangan sukacita kalau dia tidak langsung berbahasa roh. Padahal sebetulnya yang dicari adalah bahwa engkau harus memohon kepada Allah supaya Allah memakai kita dan memperlengkapi kita dalam pelayanan-pelayanan. Karena untuk itulah Roh Kudus itu diberikan di dalam konteks kegerejaan. Karena ada misi, ada pelayanan. Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau dipakai kita semua untuk pelayanan. Tidak peduli apakah orang saudara itu orang intelektualnya tinggi, orang jenius, ya,
atau orang yang paling sederhana, buta huruf. Tetapi kesaksian yang dikerjakan oleh Roh Kudusmu, Roh Kudus itu dalam dirimu bisa untuk membawa orang kepada Tuhan. Nah saudaraku, pengalaman dengan Roh Kudus ini menjadi milik semua orang Kristen. Itu kepercayaan kita. Bukan hanya agama atau bukan hanya orang Pentakosta sebetulnya. Milik semua. Kalau kita betul-betul percaya kepada Kisah Rasul 2 ayat 39 ini, coba kita buka kembali. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Ya, barang siapa yang merasa ada generasi-generasi berikutnya sesudah dia, baginya ini. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi yang kita percaya adalah bahwa pengalaman Roh Kudus ini yang ada di Kisah Para Rasul adalah blueprint yang harus dimiliki oleh generasi-generasi atau di setiap generasi, agar mereka melihat bagaimana sesungguhnya Allah itu bekerja pada waktu gereja itu masih bayi, masih kecil. Sampai kepada generasi pendewasaan dari gereja. Bagaimana mungkin gereja menjadi dewasa tanpa Roh Kudus? Tidak mungkin. Pendewasaan itu datang kepada kita atau terjadi dalam hidup kita apabila Roh Kudus membawa kita di dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan di dalamnya juga Dia memberikan kekuatan, dan di dalamnya juga Dia menolong kita di dalam persoalan-persoalan hidup. Jadi kita percaya manifestasi bahasa roh itu merupakan bagian daripada janji Allah kepada setiap generasi bersama-sama dengan karunia-karunia dan juga buah-buah roh. Yang tidak bisa kita pisahkan, tetapi merupakan alat Tuhan untuk memperlengkapi orang percaya di setiap generasi. Sehingga keterlibatan tiap orang percaya dalam pelayanan adalah karena layanan atau dorongan Roh Kudus, bukan karena suka. Bukan karena sesuai dengan bakat-bakat, bukan karena sesuai dengan talenta-talenta. Saudara tidak mencari gereja yang memang memberikan peluang kepadamu untuk mengekspresikan dirimu. Itu adalah kekristenan yang salah, dan saudara akan menjauhkan diri dari gereja itu kalau dia tidak memberikan kesempatan kepadamu. Maka saudara bukan dipimpin oleh roh, tetapi dipimpin oleh dirimu sendiri. Karena kau ingin mengekspresikan dirimu. Tetapi ketika Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu, maka kau akan memandang dan melihat kesatuan daripada gereja itu, dan kau tempatkan dirimu di situ sebagai bagian atau satu kesatuan dalam keseluruhan pelayanan. Jadi orang bisa melihat dirinya di tengah-tengah gereja itu, di gereja manapun dia, asal ada Roh Kudus di situ. Karena Roh Kudus bisa menempatkan kau di tengah-tengah gerejanya, karena Dia yang tahu apa yang menjadi pelayananmu. Tetapi kalau yang kita lihat adalah diri kita, maka kita akan melayani berdasarkan bakat-bakat kita. Tetapi ketika Roh Kudus yang bekerja, maka Tuhan akan blending, ya, Dia akan meramu atau memakai baik talenta-talenta yang kita miliki, bakat-bakat yang kita miliki dengan karunia-karunia yang kita miliki. Karena semua itu harus di-exercise. Percuma engkau punya bakat, percuma engkau memiliki karunia, tidak pernah kau exercise. Seorang tentara yang jago menembak, ya gak ada gunanya kalau dia tidak pernah berperang.
Pengalaman kita dengan Roh Kudus bukan karena membaca buku. Bukan karena membaca Alkitab. Tetapi pemberian dari Roh Kudus itu kepada kita sehingga kita tahu, loh apa yang terjadi dengan saya? Kenapa saya begini? Maka kita melihat kepada kisah para rasul, oh begitu toh pengalaman dari orang-orang percaya yang diberikan oleh Tuhan. Banyak orang berkata bahwa pengalaman di kisah Rasul 2 itu artinya yang diberikan adalah glosalia, artinya bahasa yang tidak dimengerti, bahasa yang tidak jelas. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya di kisah Rasul 2 ini, ya coba dibuka kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah kalau sudah disebut bahasa, itu bahasa. Karena tidak mungkin itu tidak bahasa. Ada orang berkata, wah itu hanya sandal lama, sandal baru katanya. Sebetulnya itu adalah hanya mencoba untuk meledek saja itu. Tetapi kalau Alkitab kita lihat, yang diberikan Tuhan kepadamu itu adalah bahasa. Entah bahasa apapun itu, bahasa manusia, bahasa bangsa, bahasa suku yang tidak kita mengerti. Saya punya pengalaman dulu waktu saya ikut jambore pertama di Brastagi. Kami satu kamar dengan berdua bersama-sama dengan beberapa pendeta. Pada waktu itu saya berbahasa roh dan saya sendiri tidak mengerti itu apa. Tetapi karena dia adalah guru atau dosen bahasa Ibrani, dia terdiam dengan bahasa roh saya. Sesudah kami selesai berdoa, dia bilang, Bapak belajar bahasa Ibrani ya? Enggak, saya bilang. Tetapi tadi Bapak itu menyembah. Bapak bilang, terpujilah engkau Allah Bapa di dalam sorga, yang maha tinggi, yang maha mulia. Saya enggak ngerti itu, saya bilang. Bapak yang ngerti, saya tidak mengerti. Dan pengalaman orang percaya itu mereka diberi bahasa. Itu yang kita yakini. Jadi bukan sesuatu yang hanya bahasa lidah gitu ya. Bahasa lidah menurut saya memang kalau itu bukan bahasa enggak bisa. Ada suku di antara salah satu suku di Afrika sana, kalau kita dengar mereka memang seperti bukan bahasa. Karena mereka melakukan artikulasi lidah itu di langit-langit. Itu kalau saudara tonton God Must Be Crazy, saudara akan tahu itu. Karena bahasanya, tapi mereka ngerti. Itu artinya bahasa. Bagi kita mungkin itu kan bukan bahasa. Ya karena kau tidak ngerti. Tapi Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan bahasa-bahasa baru. Sebab salah satu ciri-ciri daripada orang percaya, mereka berbahasa yang baru. Masa Roh Kudus memberikan bahasa yang tidak jelas? Aneh itu buat saya. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Saudaraku, apa yang mau saya tekankan di sini? Ada satu istilah yang perlu saya beritahu, yaitu yang namanya contemporaneity of apostolic Christianity. Artinya kita menjadi Kristen yang sejaman dengan Rasul. Artinya pengalaman mereka di dalam kisah para rasul itu bisa menjadi pengalaman gereja. Karena memang gereja zaman akhir ini memerlukan itu. Kita harus mengembalikan pimpinan Roh Kudus itu kepada gereja. Bukan lagi kepada kemampuan-kemampuan kemanusiaan atau kemampuan manajerial atau kemampuan-kemampuan kepasihan atau kepasihan untuk memimpin. Tidak demikian saudaraku, kita harus kembalikan. Roh Kudus itu harus kembali memimpin gereja di akhir zaman ini.
Jadi dengan kata lain, dengan istilah tadi itu, contemporaneity, apostolic Christianity, artinya apa yang kita baca di dalam perjanjian baru itu dapat terjadi di dalam pengalaman gereja zaman sekarang ini. Jadi kita percaya bahwa perjanjian baru bukan mencatat apa yang terjadi pada satu generasi saja. Atau Alkitab tidak hanya mencari atau mencatat pengalaman 100 tahun gereja pertama. Tetapi Tuhan mengizinkan Roh Kudus atau Lukas memberitahukan kepada kita melalui tulisannya di Kisah Para Rasul ini, inilah blueprint yang harus diikuti oleh gereja-gereja. Bahkan sampai sekarang ini tetap berlaku bagi gereja Tuhan. Jadi manifestasi spiritual yang terjadi dalam PB atau perjanjian baru seperti bahasa baru, nubuatan, ya, karunia-karunia kesembuhan, penglihatan-penglihatan seharusnya tetap menjadi pengalaman-pengalaman Kristen zaman sekarang. Kalau tidak, gereja ini akan semakin jauh dari Tuhan. Kita harus mengembalikan pimpinan Roh Kudus dalam gerejanya. Biarkanlah Roh Kudus itu memimpin dirimu. Karena setiap orang yang milik Kristus dipimpin oleh Roh Kristus. Roh Kristus. Begitu firman Tuhan. Artinya harus dikembalikan itu. Jadi apa akar keberhasilan kebangunan rohani di dalam tiap-tiap generasi itu? Yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu. Coba kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh rasul-rasul. Apa yang dilihat oleh Tuhan berbeda dengan yang dilihat oleh rasul. Yang dilihat oleh rasul itu adalah bumi, ujung bumi pada zaman mereka. Masih banyak negara yang belum terbentuk di situ. Berapalah, paling puluhan mungkin negara-negara yang merdeka di situ, atau 50-an. Sekarang 200 lebih negara di dunia ini. Masih banyak ujung-ujung yang harus menggenapi berita Injil ini. Nah, kalau gereja menganggap bahwa ujung bumi ini sudah selesai pada zaman Kisah Para Rasul, maka sebetulnya terlalu sempit kekristenan itu. Wawasan kekristenan kita itu menjadi sempit. Karena pada waktu zaman Kisah Para Rasul, paling mereka antara yang di Yerusalem dengan di luar Yerusalem, paling ada 10 juta orang percaya di seluruh dunia. Tetapi kalau sekarang, mungkin 3-4 miliar sudah ada orang Kristen di seluruh dunia ini. Artinya perbedaan ini menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya yang dilihat oleh Yesus itu adalah jauh ke depan. Sehingga Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah untuk setiap generasi yang membuka dirinya dan yang percaya. Kalau saudara doktrinnya tidak percaya, maka saudara tidak akan meminta kepada Allah agar engkau menerima kuasa Roh Kudus itu. Jadi kita tidak bisa mempercayai Alkitab itu sepotong-sepotong, tetapi sempurna. Pengalaman dengan Roh Kudus antara generasi awal dari gereja itu dengan generasi kita itu adalah sama. Ya. Mungkin manifestasinya sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Saudaraku, salah satu hal yang penting bagi kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus itu diminta, bukan otomatis. Ya. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 23. Lukas 11. Lukas 11 ayat 13. Nah, jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kalau ini kita anggap
bahwa ini hanya terbatas kepada murid-murid Tuhan saja, 100 tahun daripada gereja, maka Alkitab kita ini akan obsolet, tidak sesuai dengan zaman. Sangat berbahaya berpikir bahwa ini adalah hanya untuk murid-murid Tuhan. Kita akan memilah-milah Alkitab ini, kita akan cari mana yang sesuai dengan kita, ya mana yang untuk murid. Tetapi ini adalah janji. Ya. Sebab janji Allah itu adalah kepada umat manusia yang percaya. Oleh karena itu mintalah, supaya pengalaman yang dimiliki oleh para kisah rasul itu menjadi pengalaman kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, diberikan juga kepada kita. Dia akan menolong kita dalam banyak hal. Saudara harus berpikir, mulai dari sekarang saudara harus berpikir bagaimana caranya saya dipakai oleh Tuhan. Karena kita harus mengembalikan misi gereja itu untuk pemberitaan Injil. Agar nama Tuhan dipermuliakan karena Tuhan itu segera datang. Setiap orang percaya itu harus memposisikan diri diperlengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus agar mereka menerima Roh Kudus itu sebagai perlengkapan Tuhan dalam memberitakan Injil melalui kita masing-masing. Sesederhana apapun sekolahmu, pengalamanmu, hidupmu, Roh Kudus bisa mengubah semuanya itu. Dia akan pimpin kita. Dia akan didik kita. Dia akan arahkan kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan memimpin hidup kita seperti memimpin rasul itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tidak pandang usia. Dari anak-anak yang sudah mulai mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang Tuhan dan janji-janji Tuhan, mengambil posisi, Tuhan walaupun aku masih muda, walaupun aku masih sekolah minggu, berikanlah aku Roh-Mu. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh karena itu saudaraku, biarlah firman yang sederhana ini menguatkan kita, motivasi kita, semangat kita untuk mencari Tuhan, agar Roh Tuhan itu datang kepadamu, tinggal di dalam dirimu. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau mau saudara berdoa lebih lama daripada live streaming ini, dipersilakan saudaraku. Karena saya tidak mau menghambat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu. Tetapi ingat, untuk mengaminkan dirimu sendiri. Walaupun sukacita sorgawi datang menghampiri engkau. Ya, kami hanya mengaminkan yang ada di dalam live streaming di tempat ini saja. Kalau mau di rumah dengan lebih lama 1 jam, 2 jam, terserah saudara. Kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada kita untuk dijamah oleh Tuhan. Agar Tuhan dengan bebas berkarya, Tuhan bebas di dalam hidup kita untuk membenahi hidup kita yang penuh dengan kelemahan ini. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan, penyembahan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Semua kita berlutut berdoa kepada Tuhan. Kita berlutut berdoa. Siapa saja yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa gereja tetap sama seperti Kristus itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan kepada generasi dan kepada seluruh generasi sejauh yang dipanggil oleh Tuhan. Buka dirimu, minta pengampunan dari Tuhan, supaya melalui pertobatan kita malam ini Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus,
berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, dengan minyak. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Melihat kuasa-Mu dicurahkan, dicurahkan di tempat. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Semua kita berdoa. Terimalah berkat Allah, karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami persilakan duduk. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus sertaku. Bila kita melayani Tuhan, ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati berdamai karena Yesus sertaku. Bila kita melayani Tuhan, kesukaanku, kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku Allah nolong hidupku. Kesukaanku Ya ampuni dosaku. Kesukaan dari surga, kekuatanku, kesukaanku,
dosaku, kesukaan dari surga, kekuatanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin.